Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sore yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, kebahagiaan, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak SMP Islam Khairiyah Mansuriyah dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk hari ini kita akan belajar BTQ hukum tasydid ya. Oke, Bapak akan jelaskan hukum tasydid itu seperti apa ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Tasydid yaitu suatu tanda baca harkat yang berbentuk seperti kepala dari huruf hijaiyah sin. Nah, seperti ini ya. Huruf tasydid, atau dalam huruf bahasa Indonesia mirip dengan huruf W ya. Itu seperti huruf W kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian tasydid itu sebagai apa? Simbol penekanan dalam suatu konsonan yang ganda ya. Atau bisa disebut sebagai suatu tanda baca yang terjadi sebab adanya pertemuan atau pengulangan dari suatu huruf hijaiyah yang sama. Oke. Jadi huruf itu di atasnya harkatnya itu ada tanda seperti ini ya, atau seperti huruf W ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut ke bentuknya. Oke, lebih jelasnya seperti ini tandanya, seperti huruf sin ya, kepala huruf sin atau huruf W ya. Berarti ini tasydidnya itu berharkat fathah. Contohnya amma gitu ya, amma gitu. Memnya itu ada dua ya, ussa gitu ya. Ussa berarti sinnya itu seolah-olah ada dua pertemuan huruf sin ya. Kemudian kemudian tasydidnya itu berharkat doma. Contohnya watur ya. Toknya itu ada dua harkat ya, satunya sukun, satunya hidup, berharkat ya, berharkat doma. Watur kayak ada penekanan, cuman penekanan itu karena di sukunkan. Toknya itu ada dua, kemudian satu to itu sukun, kemudian satunya hidup, berharkat doma, watur gitu ya. Oke, selanjutnya tasydid berharkat kasroh. Watin gitu ya, watin, atin gitu ya. Atin berarti taknya itu aslinya ada dua, dibacanya itu ada satu. Atin, taknya itu cuma satu tapi bertasydid ya. Jadi taknya itu kalau diuraikan menjadi dua, satunya yang pertama sukun, satunya hidup. Oke, kita lanjut ke contohnya seperti ini. Ini ro tasydid. Kalau ro tasydid berarti seperti ini. Satu ro-nya itu sukun, satu ro-nya itu hidup ya, berharkat fathah. Contohnya dzarratin ya. Ini satunya dzar itu setelah dzar itu ada ro mati, dzar. Kemudian setelah ro mati itu ada ro lagi hidup, dzarratin gitu ya. Seakan-akan diidghamkan ya. Cuman sebenarnya di sini itu hampir sama dengan belajar idgham, cuman karena idgham itu masih dibagi jadi idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, idgham
mithlain gitu. Jadi Bapak pisahkan pembahasannya ya. Bapak fokuskan saja ke tasdidnya saja. Kemudian wa kadzdzaba. Jadi dzalnya itu ada dua. Yang satunya sukun, yang satunya hidup berharkat fathah. Ini kan wakad, satunya dzaba, wakadzaba gitu ya. Wahussila ya, kalau diuraikan menjadi seperti ini, ada shot mati, kemudian ada shot hidup berharkat kasroh. Yang pertama wahus, kemudian yang kedua sila, digabung menjadi wahussila gitu ya. Oke, selanjutnya ada tabat. Kalau diurai menjadi tab, kemudian tabat gitu ya. Oke. Pembelajaran ini sangat penting ya. Sebenarnya tajwid itu sangat penting semua ya. Ini karena di surat Al-Fatihah itu kebanyakan masih banyak yang salah ya. Di bacaan bismillahnya saja itu masih salah. Jadi ini yang pertama, yang bagian utama ya, yang harus diperhatikan juga ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat. Jadi kalau Fatihahnya itu tidak benar ya, salah ya, kemungkinan sholatnya itu ya belum tentu sah juga gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman lebih baik kita berjaga-jaga ya, semuanya itu bacaan Al-Fatihahnya itu sempurna. Karena kebanyakan orang, umumnya ya, terutama murid-murid Bapak yang sering Bapak dengar itu, bacaan bismillahnya saja itu masih seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kan seharusnya seperti itu ya. Ada ro tasdid. Ar-Rahmanirrohim. Bukan dibaca lurus-lurus saja. Bismillahirrohmanirrohim. Itu salah bacaannya ya. Oke, kita untuk hari ini kita coba praktekkan baca surat Al-Fatihah ya. Di sini Bapak contohkan menggunakan dua lagu ya. Yang pertama lagunya itu jika kita mau pelan. Yang kedua kita gunakan lagu yang temponya itu lebih cepat ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kadang-kadang kan kalian kalau kita baca Fatihah itu kadang-kadang mau cepat gitu ya. Jadi ada pilihan yang kedua gitu ya. Kita mulai dari bacaan yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan yang temponya agak lambat. Sekarang kita gunakan tempo yang lebih cepat. Oke, kalau tempo yang lebih cepat maka bismillahnya itu jangan menggunakan lagu, tapi bacaannya itu tetap sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid ya.
Oke, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu ya. Kalian boleh milih yang mana saja. Pas nanti kalian baca, tugas kalian di sini silahkan tulis dulu. Kemudian kalian praktekkan baca. Seperti biasa kalian store tugasnya itu ke Bapak. Kemudian di sini sebelum Bapak tutup, kita akan mengoreksi dulu atau menganalisis. Di sini ada 14 tasydid ya. Ada Allah atau Bismillah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Lillah, ada Rabbi, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ad-Din, ada Iyyaka wa Iyyaka as-sirata alladzina, kemudian Abdolin gitu ya, Abdolin gitu ya. Jadi ada 14 tasydid. Kadang-kadang bismillahnya gak pakai tasydid. Ini dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, dibaca begitu ya. Itu tidak boleh, itu salah makna ya, salah tafsir. Oke, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini bacaan Fatihah kita itu lebih baik dari sebelumnya. Kalau nanti kalian ngirim tugas, bacaannya jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, yang penting benar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.